Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Dan saya Andri, di konten Noror Nongkrong. horor. Ya, oke. Teman-teman pasti bertanya-tanya ya. Malam ini kenapa ada kursi kosong di sini? Ya. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong harusnya. Jadi teman-teman, malam ini kita kedatangan narasumber ya. Ya tentunya beliau akan membawa cerita mistis. Ya. Cerita tentang apa itu? Nanti teman-teman bakalan tahu. Jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu, teman-teman dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Supaya channel kami terus berkembang dan terus bisa menghibur teman-teman semua. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di konten Noror Nongkrong Horor. ya teman-teman. Pasti udah penasaran semua kan siapa narasumber kita kali ini. Langsung kita panggil Ya. Woi, silakan mas. Ayo mas. Ya, Selamat. Alhamdulillah. selamat malam Mas Rahman. Ya. Oke ya, kalau teman-teman udah ngikutin video-video kita dari awal pasti nggak asing sama Mas Rahman ini ya, karena pernah sekali ya? Pernah sekali jadi narasumber kita. Itu menceritakan tentang apa waktu itu ya? Itu kayak Kesurupan itu loh. Kesurupan sama kantor itu kan kantor yang bangunan sejarah bangunan lama itu ya. Sama kantor itu kan yang ada apa? Makam. Makam itu namanya. Buddha itu ya. Kayak gudang tempat dulu apa pejuang-pejuang gitu. Sama makam kuda itu kan. Makam Buddha juga. Nanti kalau teman-teman penasaran kita cantumin linknya ya, videonya ya, Nanti yang cantumin nyeritain linknya, itu kalau ya. mau lihat yang apa? Mas Rahman yang kemarin. Oh. Jadi malam ini kita mau cerita apa nih Mas Rahman? Ini tempat sini tuh juga masih banyak ya Mas, tempat-tempat yang agak istilahnya dibilang kalau bahasa Jawanya angker kan ya. Ya. Banyak. Ini salah satunya ceritain yang nggak jauh dari sini sih. Oh, Masih berarti dalam sini aja Masih ya, Mas? di daerah sini. misterinya di tempat ini tuh banyak banget Masih ya. banyak. Jadi ngomong-ngomong ini kita syutingnya di tempat yang sama ya, waktu Mas Rahman sama. di sini ya. Samping kantor yang itu kan yang Oh. Yang kantor terbengkalai. terbengkalai itu buat makam udah zaman dahulu lah. Karena waktu itu habis kita kedatangan Mas Rahman nih, kita sempat lanjut kontak-kontakan sama Mas Rahman kan. Jadi beliau bilang masih punya banyak cerita ya. Cerita. Karena saking di tempat ini tuh saking apa ya? Keliling ya mungkin ya Mas ya. keliling ya. Keliling ya. Ya, Saking istilahnya banyak. kalau tempat-tempat apa ya? Istilahnya desa-desa kan memang masih banyak seperti ini lah Mas. Kayak orang-orang zaman dulu itu kan biasanya yang Nun Sewu. Kalau yang kaya-kaya itu biasanya ada yang apa namanya pesugihan, Ilmu hitam ya? sama ilmu hitam. Nah kita juga nggak tahu. Mungkin itu juga berkaitan sama itu juga nggak tahu. Atau mungkin ada orang yang apa nanam apa namanya itu istilahnya tusuk. Nah Ya, itu juga tusuk. bisa juga. Masih kental itu ya, Oh, kepercayaan oh, oh. tentang mistis-mistis ya. Tapi kan kebetulan orang-orang itu mungkin sekarang sudah nggak ada, tapi di tempat-tempat yang auranya, maksudnya tempat dulu mereka tinggal tuh auranya masih kental banget. Ya, biasanya kalau kayak gitu kan kalau energi yang kayak gitu masih meninggal ya Mas ya biasanya ya. Mungkin ya bisa energinya aja atau Iya. entah setannya yang memang apa gimana ya Nyaman di situ. nyaman di situ. Iya. Bisa bilang gitu sih. Ini kalau yang nggak jauh dari sini tuh ada kayak rumah tua ya Mas. Rumah tua, kebetulan yang punya itu udah nggak ada, ahli warisnya pun juga tinggal di luar kota semua.
Oh, berarti itu bangunan emang udah kosong gitu. Udah kosong. Dan itu pun istilahnya ini sewu tuan tanah di sini gitu. Dulunya tuan tanah. Jadi memang tanah sekitar situ kepunyaan dia. Sedangkan rumah itu ada di tengah-tengah tanah itu gitu loh. Oh, berarti dikelilingi gitu ya, Mas? Ya, dikelilingi tanah kosong. Tanah kosong gitu. Ya banyak sih kejadian-kejadian janggal di situ juga. Contohnya kayak yang tempat batu tapi situ sering ada sesajen. Nah, itu malah aneh banget Mas. Jadi situ ada batu, terus ada pohon apa istilahnya duku apa langsep itu. Nah itu batunya itu di bawah situ. Beberapa kali batu itu pernah dipindah tapi balik lagi ke situ. Oh, berarti nggak besar gitu Mas? Batunya ya lumayan sih Mas, kayak seukuran apa ya, 2 kali kayak ukuran helm itulah. Oh, gitu. Ya, lumayan. Tapi kalau diangkat satu orang nggak kuat. Itu beberapa kali ada yang pernah pindah batu itu nggak bisa dipindah, pernah bisa dipindah, nanti nggak lama batu itu ke situ lagi, balik lagi. Dan nggak ada yang tahu proses geraknya, nggak ada, batu itu ke situ lagi. Dan itu pun juga sering ada sesajen di situ. Mungkin orang-orang pengen itu loh, apa namanya, nyari nomor, nyari togel, togel ya. Situ. Soalnya ya dulu kan pernah ada ronda malam gitu ya, ke situ ternyata ada 2 orang situ lagi, yaitu lagi ritual nyari nomor togel itu di situ. Berarti yang dipercayai bisa mungkin dapat nomor gitu ya Mas? Mungkin kenapa kok tempat itu angker, istilahnya nek Jawanya itu werit. Mungkin karena orang-orang di situ mempercayai dan mereka sering melakukan ritual seperti itu, jadi mungkin setannya senang gitu ya Mas ya istilahnya. Karena ini ya, kalau makhluk halus terus di notis ya istilahnya, di notis ya. Di notis itu pasti mereka malah tambah senang. Betul. Terus kapan lagi itu juga pernah ada, itu kan banyak rumput tuh Mas di situ Mas. Rumput, kadang ada orang nyari rumput situ, sore-sore itu nyari rumput situ. Terus ada yang manggil-manggil, padahal dia tuh tahu rumah situ kosong Mas. Lagi nyari rumput, sore-sore sekitar jam 5-an itu mau maghrib, dipanggil-panggil. Dia dipanggil, Pak, nyebutin namanya lah. Yang istilahnya yang nyari rumput itu kan kaget kok ada yang manggil, terus dia nyamperin, sangka siapa atau orang minta tolong gitu loh. Di rumah kosong itu ya. Tapi dia tahu rumah itu kosong gitu loh. Tapi dia tetap nyamperin. Begitu dia nyampe rumah, ngintip ke jendela, lihat siapa yang manggil, kan jendelanya kalau rumah lama itu nggak ada kacanya Mas, cuma jendela, terus ada teralis besinya itu. Oh iya. Itu jendela tetap kebuka, tapi orang nggak bisa masuk. Tapi kan ada teralis besinya. Karena kehalang teralis itu ya. Dia mulai dari teralis itu ada kayak pastur gede hitam di dalam situ, tapi nggak ada kepalanya. Itu siang hari berarti ya Mas? Sore Mas, sore. jam 5-an itu mau maghrib. Berarti kayak itu ya, mirip apa itu, hantu jeruk purut itu. Nah, kan hampir seperti itu ya. Dia ceritanya posturnya itu kayak postur orang luar negeri. Jadi kayak orang Belanda. Tinggi gitu kan. Tinggi, pakai jubah hitam, kayak baju pasur hitam polos langsungan sampai bawah itu loh, hitam putih. Nah seperti itu. Dan yang bikin ngeri yang nggak ada kepalanya itu. Nggak ada kepalanya. Kalau hantu jeruk purut kan dia nyanyi kepala gitu, nggak pakai kepala. Terus ada lagi orang yang ke situ ngambil apa namanya, kelapa, kan di situ juga banyak pohon kelapa. Nah ada yang ngambil, jatuhin kelapa, duk gitu kan, sore juga. Nah di situ ngambil, yang satu ternyata kepala. Itu memang agak ganggu ya itu Mas ya? Ya sebenarnya ganggu enggak, cuma ngeliatin. Dia menampakkan diri. Berarti kuat itu energinya. Kuat. Okay. Sampai sekarang pun kadang masih sering kelihatan. Pernah ada temen lewat situ naik motor,
naik motor sama istrinya boncengan, dia kan jualan di kota, pulang dia kan tetap lewat situ, soalnya rumah itu tuh proses di pinggir jalan tapi agak masuk, cuma ada jalan yang untuk rumahnya itu pinggir jalan. Nah teman saya lewat situ boncengan sama istrinya, terus ketemu saya, Mas itu kok di depan sana kok ada patung tuh yang rumah tua itu, patung apa Mbak kamu? Nggak ada patung di situ. Itu ada patung, kayak patung bapak-bapak itu tapi kok kepalanya udah nggak ada patungnya. Sama yang dilihatin yang tadi bapak-bapaknya ada rumput itu juga posisinya sama, tapi itu di pinggir jalan. Padahal di pinggir jalan ya. Nah, pinggir jalan kampung lah maksudnya, bukan jalan besar. Nah, di tempat ramai tapi masih berani memperlihatkan ya Mas ya. Sebenarnya sih ada beberapa kali yang pernah dilihatin juga, cuma saya nggak tahu cerita langsungnya itu seperti apa proses dilihatinnya. Yang saya tahu itu punya itu kayak tadi, karena mungkin setan itu atau makhluk itu senang di situ, atau dia menunjukkan eksistensinya karena apa, dia sering dipuja-puja di situ. Iya, betul itu ya, betul. Sering dipuja-puja, sering ada ritual, yang apalagi ritual nyari-nyari nomor kayak gitu. Nah itu ya nggak boleh sebenarnya. Nambah betah ya Mas, Nah, maksudnya itu ya. nambah betah. Ya mungkin itu, atau kapan-kapan kita bisa syuting di lokasi. Boleh. boleh ya, Ya emang ya, nanti coba saya bilang sama Pak Kadusnya sini, Ya. izin boleh kalau- nggak? Soalnya kalau keluarga kan nggak ada yang tinggal di sini itu. Tapi kalau paling enggak kita kalau ke sana ya Ya, kalau izin ya, dulu. ya, harus izin. Tuh. teman-teman kalau pengen kita ke sana, komen sebanyak-banyaknya ya, sama like Boleh. sebanyak-banyaknya ya. Ya. Nanti kalau like dan komennya banyak, kita Kita usahain ke sana, kita explore ya mungkin ya Mas ya. Explore, ya. Kalau boleh kita explore tempat itu, nanti Kalau kita isinya- sekalian kalau isinya boleh ngobrol. Ya, Nggak mau. nanti kita pokoknya usahain. Tapi syaratnya teman-teman harus komen dan like. like. Terus ada lanjutannya nggak Mas? Itu masih ada tempat lagi sih yang sebelahnya situ, cuma apa namanya, kalau malam tuh banyak ularnya ya Mas ya. Tapi itu ular Ya ular beneran, beneran ya. ular beneran itu kan. Jadi ya rumah tua, kanan kirinya tuh masih banyak pohon. Oh, pohon semua Terus gitu ya. pohon bambu. Nah kalau ular pohon bambu itu kan banyak ular itu Mas, apa kobra Ular. Jawa itu. Nah takutnya di situ. Takut. Tapi untuk akses untuk masuk itu ada. Mas? Ada lewat depan. Tapi kalau yang tadi saya ceritain yang tempat batu untuk muja-muja itu kan posisinya di belakang rumahnya itu Mas. Oh ya, berarti ya harus lewat depan dulu ya Mas ya. Lewat depan dulu baru kita bisa masuk gitu. Ya mungkin kalau dapat izin ya mungkin Ya kita oke lah dengan ke sana syarat ya. yang tadi ya, tapi ya. Ya. Boleh ya Mas, bisa ya. Mas? Insya Coba ya, Allah Mas, ya? tak temenin lagi. Nanti coba izin dulu sama RT-nya, entah RW-nya atau semua perangkat desa lah. Ya, biar Paling lebih nggak, enak kan Mas. Kalau ada apa-apa kan mereka juga tahu di situ. Tapi itu cuma memperlihatkannya di sekitaran situ aja Mas, enggak Cuma terus kalau yang rumah-rumah gitu enggak. enggak, itu kalau yang menurut cerita orang-orang sini itu yang tadi enggak ada kepalanya itu cuma sekitar situ. Sekitaran situ aja. Mungkin ada yang bilang itu penunggu situ, maksudnya yang jaga situ, atau memang dulu zaman Belanda mungkin ada pembantaian di situ, nggak tahu. Tapi itu memang rumah udah tua banget. Udah lama Bangunannya ya. sampai sekarang pun masih asli, Berarti masih kokoh gitu ya Mas. masih kokoh. Bangunan tua Bangunan tua, dan iya. ditambah lama kosong. Pernah kapan itu ada, ya udah berapa tahun ya, 2 tahun lah, 2 tahun. Itu rumah tua Mas. Kosong, nggak ditempatin, tapi ada keluarga itu masih ngirim apa namanya istilahnya ya, ada orang yang sering bersih-bersih situ. Oh ya, untuk Tapi merawat mungkin itulah siang ya. tok bersih-bersihnya. Terus kapan itu ada saudaranya dari mana gitu, malam main ke situ, dan izin tidur situ kan masih ada tempat tidurnya juga Mas. Oh, berarti itu sebenarnya masih Ada layak izin. huni ya, udah layak Masih layak huni sebenarnya, masih layak huni. Cuma memang
yang punya rumah asli itu udah meninggal. Kalau yang masih itu sekarang itu tinggal cucu-cucunya. Oh, tapi jauh-jauh. Jauh. Ya paling dekat ada yang tinggal sini tapi nggak tinggal situ. Masih satu kampung sih. Itu Cucunya karena ada. nggak mau karena banyak. Ya mungkin Seperti itu takut atau gimana? bisa karena memang dia punya rumah Mas. Udah punya rumah pinggir jalan besar, ngapain dia tinggal di situ kan Iya sih. gitu. Wong itu rumah kan istilahnya warisan dari mbahnya. Nah itu yang balik lagi saya cerita ada orang yang izin nginep di situ lah saudaranya nginep di situ. Malam itu kok dikabarin meninggal di situ. Orangnya ini Gimana Mas? Yang nginep di situ meninggal di situ, mati di situ. Dan itu Karena Karenanya medis atau gimana Mas? kalau diagnosanya jantung ya. itu sendirian Mas? Sendirian, Sama siapa? sendirian. Wih. Jadi malamnya kok ke situ, sorenya situ, pagi di situ mau diantar makanan udah nggak ada di ruang tamu, posisi dekat pintu. Dia mau keluar tapi udah meninggal jatuh. Tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada. Itu udah Diagnosanya- udah tua atau Ya umuran sekitar 45-an Mas. 45 harusnya masih muda ya. 45 Masih, ya, belum masih belum muda lah. 50 tahun. belum tua lah harusnya. Belum tua. Pasti itu heboh ya Mas pasti ya Mas. Ya heboh. Mungkin Dan kan itu pun non sewu banyak yang nggak tahu juga Nggak tahu tentang. kejadian situ. Oh. Wong itu kan mungkin warga juga nutup-nutupin. Kan memang udah laporan polisi juga sama polisi dari situ, udah dicek semua, memang nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada tanda-tanda pembunuhan, dan itu benar-benar murni jantung. Mungkin dia kaget atau apa, mungkin itu ya. terus mati di Semalaman situ. mungkin ya itu ya. Teror Mungkin- mungkin ya aja. Dia ngelihat nggak kuat, jantungan bisa. Iya. Kalau memang kaget, entah kaget kenapa juga nggak tahu kan kita Mas. Ya mungkin emang jantungnya lemah kan. Mungkin Ya, jantungnya lemah. jantungnya lemah. Jadi Kaget ya. mungkin Mas ya. Ya. Kan kapan-kapan aja bisa ke situ. Tapi Itu izin dulu. dulu. kalau isinya Soalnya dulu pernah boleh, kejadian seperti itu juga toh. pasti ini ya. Jadi pertimbangan juga ya, sih. ya untuk betul. perizinan pasti lebih 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 utama. sedikit berat ya Nah, karena udah ada kejadian yang kita juga izin keluarga kayak dulu gitu. soalnya. ya. Iya. Izin keluarga, RT RW, mungkin perangkat desa setempat. Nah, baru izin semuanya kita bisa ke sana. Gitu. Sebenarnya tempat itu ada di tengah kampung juga sih Mas. Tapi kan ya kita gimana ya, kita tetap harus perizinan ya, Iya, karena kita Iya, nggak nomor bisa satu, ya. terus langsung ujuk-ujuk ke situ kan nggak bisa juga, karena setiap kali kita take video ini teman-teman, kita selalu ada ini ya izin lah, Iya, ya. izin. izin dari Orang warga setempat, setempat ya. lah ibaratnya kayak. Biar kita juga nyaman kan. Cukup ngeri juga ya Mas ya. Ya, Sana ya? ya ngeri. Karena itu pernah kejadian meninggal itu, terus sering menampakkan diri yang tanpa kepala itu. Berarti itu energinya kan kuat banget Kuat. kan. Itu cuma yang nggak ada kepalanya atau ada yang lagi Mas? Misal kayak gimana atau apa gitu. Sosok-sosok Biasanya lain. Itu kan Belum pernah. komplit kan biasanya kayak gitu. Anu Mas, kalau cerita di situ nggak ada yang lainnya, itu cuma itu. Oh, cuma itu. Oh, Mungkin yang sering lihat Berarti itu. emang Mungkin terlalu penunggunya, kuat ya, mungkin ya. penunggunya Mungkin itu nggak penunggu berani. paling kuat. dominan banget gitu kan. Dominan mungkin itu ya. Belum pernah kayak Nun Sewu, kayak ada yang bilang gendruwo dan sebagainya. Belum pernah ada dengar, maksudnya ada yang dilihatin di situ enggak. Cuma yang laporannya sih, maksudnya yang cerita-cerita orang sini itu yang dilihatin ya cuma itu. Hantu Yang tanpa kayak kepala hantu itu tanpa ya. kepala itu. Yang di dalam, terus Nanti. manggil-manggil, terus yang teman saya lagi lewat pulang kerja itu malam-malam ternyata kok berdiri di pinggir jalan situ kayak patung itu. Ya macam bisa bayangin patung tinggi besar tapi tambah kepala. Tanpa kepala. Wah, ngeri juga itu Mas. Merinding guys. Langsung kena mental aku kalau. Tapi kalau orang sekitar sini udah kan ya Mas? Mungkin maksudnya udah terbiasa ya. udah terbiasa ya mungkin Mas ya. Kalau orang sini udah terbiasa, cuma mereka juga mikir-mikir dua kali sih Mas masuk situ. Kalau mau masuk ya. Ya pasti tetap takut Iya juga sih. lah.
Tapi kalau akhir-akhir ini belum pernah ada yang laporan diganggu lagi. Terakhir ya itu yang pulang kerja, ternyata kok ada yang berdiri di pinggir jalan situ, dikira patung. Dia mah taunya patung, memang benar-benar nggak tahu kalau penampakan. Jadi itu untung juga dia taunya Iya. patung. Nggak takut kan di jalan. Iya. Soalnya bentuknya kata dia memang hitam seperti batu kayak arca gitu. Patung Warnanya. batu ya, patung dari Mungkin kan batu kalau itu ya. pakai motor lain itu mungkin Heeh. Sekilas. mungkin sekilas gitu Mas. Nah, dia pun ceritanya nggak kayak penampakan Mas, memang kayak batu orang berdiri itu, tapi kayak Iya. kepalanya tuh udah nggak ada, mungkin putus atau apa gitu patungnya. Dikiranya seperti itu. Pas setelah aku kasih tahu, terus sekarang nggak pernah lewat situ, lewat jalan muter kalau pulang kerja. Iya takutnya Mas. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak banget cerita di cerita-cerita mistis ya di sekitar sini ya Mas. Tapi mungkin kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Iya, cukup. Mungkin nanti lanjut di part Part dua. selanjutnya, part 2 atau mungkin bisa part 3, part 4. Kita nggak akan tahu guys. Nanti kita coba ngobrol lagi sama Mas Rahman ya Mas. Ya. Oke, mungkin cukup dulu untuk malam ini. Ngomong-ngomong, terima kasih Mas Rahman. Kita kembali Terima lagi kasih ya, ada Mas. Ya. datangan untuk kedua kalinya ya. Ya. Yang mungkin nanti bisa untuk Yang ketiga ketiga kalinya, keempat Lebih ya kalinya. mungkin ya Mas ya. Kita diizinin yang tempat itu. Ya, semoga saya dapat izin ya Mas. Dapat Biar Jangan izin. lupa teman-teman teman-teman nggak- like sebanyak-banyaknya, komen Komen juga. Ya juga. Oke ya. Malam ini cukup dulu teman-teman. Sebelum kita tutup, teman-teman dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua. Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di konten Noror Nongkrong Horor.